Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Kali ini saya berbagi terkait dengan UJT satu sampel. Kapan kita menggunakan atau melakukan UJT satu sampel? Penggunaan UJT satu sampel ini ketika kita berupaya mengetahui kemampuan seseorang terhadap variabel atau hal tertentu. Misalnya, saya bermaksud untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah. Sebelum saya melakukan evaluasi atau uji, maka saya melakukan dugaan atau harapan kira-kira, di mana saya berharap rata-rata kemampuan mahasiswa itu berada di level 80. Dan ini terkait dengan hipotesis, di mana hipotesisnya adalah H0, yaitu mu1 sama dengan mu2. Dengan uji T-nya atau uji hipotesisnya, min T tabel lebih kecil dari T hitung dan lebih kecil dari plus T tabel. Apabila di luar itu, maka hipotesis kita ditolak. Seperti apa hipotesis ditolak? Kita bisa melihat perbandingan ini. Min T tabel lebih besar dari T hitung dan lebih kecil dari plus T tabel, atau min T tabel lebih besar dari T hitung dan lebih besar dari T tabel atau plus T tabel. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi dan kita perlu menguji ini ketika data skor atau perolehan evaluasi kita peroleh. Seumpama ini adalah hasil evaluasi dan 80 ini harapan. Kemudian ada rumus yang harus kita cermati, di mana rumus ini T sama dengan X rata-rata kurang mu per simpangan baku bagi akar N. Seluruh bahagian ini harus kita cari dulu datanya agar kita bisa melakukan perhitungan. Untuk itu kita coba lakukan perhitungan rata-rata dengan cara sama dengan AVRAG. Kita sorot, kita ulang lagi, AVRAG kita sorot. Nah, sekarang kita peroleh data 80,70. Selanjutnya simpangan baku sama dengan kita menggunakan cara Excel, yaitu stdef. Kita sorot. Simpangan bakunya adalah 3,59. Kemudian kita masukkan data-data itu ke dalam bahagian hitungan kita. Kita sorot saja. Kemudian mu ini adalah harapan. Kita tulis saja 80, simpangan baku 3,59, dan akar N, yaitu N itu adalah jumlah data, yaitu 10. Kita tulis saja squared terus SQR, kita sorot. Maka kita mendapati komponen-komponennya, yaitu rata-rata, X rata-rata maksudnya mu
simpangan baku akar N. Caranya, kalau ini sudah kita temukan, maka kita langsung saja melakukan perhitungan. Tahap 1, kita hitung X rata-rata kurang mu, atau 80,70 kurang 80. Oke, kemudian simpangan baku sama dengan bagi akar N. Nah, sekarang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, berapakah T? Inilah yang akan kita cari, yaitu kita bagi 0,70 bagi 1,136. Maka kita peroleh data T-nya adalah 0,616. Sesuai dengan formula hipotesis kita belum bisa memastikan apakah hipotesis ini diterima atau tidak. Lalu kita masukkan saja datanya terlebih dahulu untuk T hitung 0,616. Berikutnya, dalam proses ini kita memerlukan T-tabel. Lagi-lagi Excel memfasilitasi kita untuk menghitung itu secara praktis. Bagaimana caranya? Kita coba sama dengan T inverse, kemudian kita ambil tingkat kepercayaan 95% atau 0,05 titik koma derajat kebebasan, yaitu DF sama dengan N kurang 1. N-nya 10 kurang 1, maka kita peroleh 9. Enter. Maka kita sudah mendapati nilai T hitungnya dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, T hitung ini kita masukkan ke dalam formula hipotesis kita, plus minus. Kita isi dulu yang minus, 2,262. Kemudian bagian plus 2,26. Maka di sini kita perlu melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Sini min 2,262 ini tentunya lebih kecil dari 0,616. Maka kita pilih lebih kecil. Selanjutnya, di sini juga akan tampak bahwa 0,616 ternyata lebih kecil dari plus 2,262. Itu kita gunakan simbol lebih kecil. Kalau begitu, apa maknanya? Jika melihat formula ini, maka hipotesis kita diterima. Maknanya adalah, kita coba maknai, rata-rata 80,70 sama dengan 80. Artinya harapan 80 atau harapan rata-rata 80 terpenuhi. Dengan kata lain, H0 diterima. Inilah rangkaian kita menggunakan UJT 1 sampel. Baik, barangkali ini dulu sahabat semua. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.